tahun Masehi, berdirilah sebuah kerajaan di pantai utara Jawa Tengah, Kerajaan Kalingga. Paduka, Ratu Sima, saya, Patih Rudra, ingin melapor kepada Anda bahwasanya seluruh rakyat di Kerajaan Kalingga telah hidup dan mematuhi peraturan yang engkau buat. Tidak ada pencuri, tidak ada kebohongan di seluruh Kerajaan Kalingga. Seluruh rakyat telah hidup sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kejujuran menyelimuti Kerajaan Kalingga. Keadilan harus ditegakkan pada kerajaan ini. Tanpa keadilan, kerajaan kita akan hancur. Nah, letakkan emas, kantong emas di tengah jalanan. Apakah tidak ada seorang yang menyentuhkan, maka kita akan mengetahui apakah kerajaan kita sudah jujur. Ibu Ratu, apakah ini perlu? Rakyat kami sudah patuh. Tentunya harus ada ujian ini harus dilakukan agar kita mengetahui apakah kerajaan Kalingga ini sebenarnya ada kejujuran atau tidak. Paduka, Ratu Sima, apakah engkau yakin dengan keputusanmu ini? Yakin sekali. Jika begitu, saya sebagai pelindung Kerajaan Kalingga tidak dapat berbuat lain. Saya akan menaati apa yang kau katakan dan saya akan menjalani perintahmu. Laksanakan. Ini adalah kantong emasnya. Baik, Ratu. Namun, di manakah saya harus menaruh kantung ini? Letakkan di tengah jalanan. Di tempat yang banyak orang. Di mana saja. Baik, maka saya akan menaruh ini di tempat yang dilalui oleh banyak orang supaya kejujuran benar-benar bisa dicerminkan dari tes yang Paduka ini. Putri Parwati, seorang putri Kerajaan Kalingga, cucu dan darah daging dari Ratu Sima sendiri. Ia sedang berjalan di tengahnya indah malam. Ia sama sekali tidak mengetahui terkait peraturan yang baru dibuat oleh neneknya. Tanpa disangka, takdir mempertemukan Parwati dengan kantung emas. Wah, hari ini enak sekali ya buat jalan-jalan. Anginnya dingin. Wah, apa ini? Milik siapa ya? Mungkin milik seseorang. Paduka, Ratu Kusima, inilah Putri Parwati. Ia telah menyentuh kantung emas yang engkau larang bagi siapapun di Kerajaan Kalingga untuk sentuh. Apakah ini benar, Parwati? Nenek, aku hanya berusaha memeriksanya. Tidak ada niatan sedikit pun untuk mengambilnya. Apakah ini benar? Ya, Ratu Sima, hal ini memang sulit untuk diakui. Namun inilah kenyataannya. Walaupun kamu tidak mungkin mempunyai intensitas untuk melakukannya, tetapi secara keadilan saya perlu menghukum kau. Walaupun agar kerajaan kita tidak merasa bahwa saya itu tidak adil dengan mereka. Ibu Ratu, yang tidak berminat, apa bukannya seseorang hanya dihukum dengan niatnya? Tunggu sebentar, Ratu. Dengan seluruh hormat saya, seluruh kerajaan dan rakyat dari Kerajaan Kalingga telah mematuhi hukum yang Anda buat. Kerajaan Kalingga selama bertahun-tahun diselimuti oleh kejujuran. Namun, apakah kejujuran ini harus ditegakkan dengan begitu tegak sehingga kebijaksanaan tidak mempunyai ruang untuk bergerak di dalam kejujuran ini? Kerajaan kita akan lebih tidak jujur dan ini akan mendatang kerusakan. Maka dia harus ada hukuman. Ya sudahlah. Hukumannya tanpa kematian, tetapi kau akan keluar dari kerajaan untuk berbulan-bulan sampai agar keadilan dan kejujuran diketahui oleh kerajaan. Baik nenek, hamba akan menerima hukuman. Baiklah, jika itu pendapatmu, Tuan Ratu Sima, aku tidak mempunyai pilihan lain selain menaatinya. Kalau begitu, maka hukum yang Ratu Sima berikan
akan saya pastikan dapat diterima oleh putri. Dan saya pastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Dan saya berjanji kerajaan Kalingga akan dipenuhi dan selalu diselimuti oleh kejujuran yang tinggi.